Dibukanya kembali sekolah tatap muka, saudara, setelah hampir 2 tahun belajar jarak jauh disambut baik orang tua, siswa dan juga guru. Namun persoalan lama kembali muncul, kasus kekerasan dalam proses belajar mengajar kembali terjadi. Lalu bagaimana pola belajar dan juga mengajar di era sekarang untuk menghindari kekerasan? Awal tahun ini, dunia pendidikan di Indonesia kembali ke jalannya. Setelah hampir 2 tahun belajar jarak jauh atau daring akibat pandemi COVID-19, siswa, guru, dan orang tua sumringah. Pemerintah memperbolehkan belajar tatap muka, meski dengan berbagai batasan-batasannya. Meski demikian, persoalan lama yang selalu muncul ke permukaan, yakni persoalan hubungan antara guru dan muridnya, kembali muncul berbarengan dengan pembelajaran tatap muka. Apa persoalannya? Hukuman kekerasan fisik yang diterapkan pengajar kepada siswanya yang dinilai tidak disiplin atau melanggar peraturan. Akhir Januari lalu, tepatnya 29 Januari, rekaman video amatir siswa mendapatkan tindak kekerasan oleh gurunya viral di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di dalam kelas di SMP Negeri 49 Surabaya. Seorang guru menampar siswanya hanya karena tidak bisa menjawab tugas soal yang diberikan. Sang siswa trauma dan tidak mau lagi masuk sekolah. Keluarga siswa juga melaporkan kasus ini ke polisi. Hanya karena terlambat masuk sekolah, seorang pelajar SMP di Kota Palembang, Sumatera Selatan diduga menjadi korban kekerasan seorang kepala sekolah pada 11 Februari lalu. Sang siswa dihukum push-up 100 kali. Tidak mampu menjalani hukuman, Kepala SMP Bina Lestari Palembang ini diduga justru menginjak perut siswa dan menamparnya. Pulang dari sekolah, kondisi siswa semakin menurun. Sekolah telat, disuruh push up 100 kali. Dia tidak bisa untuk getaran karena dia sakit. Dipijaknya lah oleh Pak Paril. Siapa itu? Siapa itu? Kepala sekolah? Iya, kepala sekolah Pak Paril. Nah, terus ditinjak? Dia ngomong, aduh Pak sakit, ya sudah syukurlah kau. Sang kepala sekolah membantah tuduhan penganiayaan terhadap siswanya. Meski tidak menampik, telah memberikan hukuman. Namun, hukuman yang diberikan bukanlah tanpa alasan. Berapa banyak itu, Pak? Ada yang 10, ada kemampuan mereka. Oh, yang katanya 100 itu? Nggak ada sama sekali. Nggak masuk akal itu. Sempat ada penamparan, Pak? Benar, penamparan sama penginjakan itu, Pak? Tidak ada sama sekali. Kalau nginjak, Pak? Ada. Ada. Kuat atau tidak, Pak? Hah? Kuat atau tidak? Tidak terukur. Tidak hanya kekerasan fisik, hukuman di luar perkiraan juga masih saja ditemukan. Pada 27 Januari lalu, di Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara, seorang guru diduga menghukum 16 muridnya memakan sampah yang diambil dari tong sampah di depan kelas di SD Negeri 50 Kecamatan Pasarwajo. Hukuman diberikan karena sang guru kesal, siswanya berisik di dalam kelas. Salah seorang siswa bahkan trauma dan tidak mau ke sekolah. Orang tua siswa juga telah melaporkan perlakuan guru anaknya ke polisi. Belakangan diketahui, para siswa sengaja berisik di dalam kelas untuk memberikan kejutan dan hadiah kepada gurunya yang kebetulan berulang tahun. Miris, kasus-kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan masih saja terjadi. Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis, Indra Karismiaji menganalisa bahwa metode hukuman kekerasan terhadap siswa di era sekarang ini sudahlah usang. Bukan berarti pola mendidik yang sudah-sudah itu salah, melainkan sudah tidak relevan dengan kondisi peradaban manusia dan tantangan di masa depan. Kedisiplinan sangat-sangat diperlukan. Tapi di era sekarang, siswa harus mengetahui alasan kenapa ia harus menerapkan kedisiplinan atau membangun pemahaman terhadap siswa tentang pentingnya kedisiplinan. Sedangkan sekarang adalah eranya informasi, era yang bebas, kan begitu, era yang terbuka, kan gitu. Jadi sebetulnya eranya bukan era lagi untuk menghukum, tetapi eranya untuk mengedukasi. Justru yang paling baik buat anak-anak sekarang itu adalah mereka bisa memilih sendiri apa langkah yang mereka ambil, dan mereka tahu konsekuensinya.
gitu. Jadi bukan lagi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua yang memberikan aturan, tetapi mereka justru harus tahu sendiri kenapa dibuat aturan seperti ini. Misalnya, ini yang paling gampang aja ya. Misalnya kita bicara tentang membuang sampah di tempat sampah. Ada, kita lihat sekolah-sekolah yang memang disiplin banget kan begitu. Tapi begitu, jadi kita lihat setiap anak itu selalu membuang sampah di tempat sampah. Tapi kalau kita tanya, "Nak, kenapa kamu selalu buang sampah di tempat sampah?" Mereka jawabannya, kalau kita nggak buang sampah di tempat sampah, nanti dihukum sama Pak Guru. Nanti dinilainya jelek, nanti nggak naik kelas, kan gitu. Itu berarti kita tidak mengedukasi mereka untuk punya langkah sendiri, pilihan sendiri. Mereka terpaksa melakukan itu. Akan beda lagi dengan sekolah yang anak-anaknya juga sama buang sampah di tempat sampah, tapi saat ditanya, "Nak, kenapa kamu buang sampah di tempat sampah?" "Loh, Pak Indra, kalau saya buang sampah sembarangan, yang pertama kan kita lihat di pandangan mata nggak enak, Pak. Sampah berserakan di mana-mana. Belum nanti muncul baunya, banyak lalat, nanti ada tikus, kemudian penyakit bisa muncul di situ begitu hujan jadi banjir." Nah, kita lihat kan, sama-sama buang sampah di tempat sampah, tetapi yang satu itu terpaksa, sedangkan yang satunya lagi karena pilihan sendiri. Yang kita butuhkan sekarang justru mengedukasi mereka bagaimana memilih sendiri. Indra juga menambahkan, hubungan antara orang tua dan sekolah juga harus dibangun berdasarkan relasi kemitraan, bukan hubungan jual-beli. Dengan membangun relasi kemitraan, komunikasi antara orang tua siswa dan pengajar di sekolah akan terbangun. Hasilnya, jika ada masalah dengan siswa, dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, bukan dengan kekerasan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.